Neti memberitahu Parinit bahwa saya telah memutuskan untuk meninggalkan kota. Aku tidak bisa hidup setelah membunuh impian ayahku. Anda tahu betapa pentingnya mimpinya bagi saya. Parinit memintanya untuk berpikir sekali lagi. Neti menjawab bahwa dia telah banyak berpikir dan karenanya memutuskan. Tolong dukung saya. Parinit mengatakan kepadanya bahwa dia bersamanya. Tetaplah di sini sampai pernikahanku. Ini adalah permintaan saya. Neti bilang aku akan berada dalam hidupmu selamanya. Ini hanya pernikahan. Anda harus menikmatinya. Parinit memintanya lagi tetapi Neti tahu bahwa dia tidak bisa atau ibunya dan Bauji Parinit akan memperbaiki pernikahannya. Mandip mengetuk pintu. Neti meminta Parinit bersumpah padanya sebelum membuka pintu. Anda tidak akan memberitahu siapapun, kan? Parinit bersumpah atas namanya, tinggallah sampai pernikahanku setidaknya. Neti meyakinkannya bahwa dia hanya akan melewatkan pernikahannya tapi dia akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Mandip penasaran apa yang memakan banyak waktu. Saya yakin mereka merencanakan sesuatu. Dia meminta Parinit membuka pintu lagi. Parinit mendoakan semoga sukses untuk Neti. Mereka berbagi pelukan emosional. Mandip memanggil Parinit berulang kali. Neti menyuruh Parinit untuk tidak menjadi emosional. Kamu membuatku menangis juga. Neti Juneja hanya meninggalkan kota dan bukan hatimu. Parinit bertanya padanya dialog film apa ini. Neti bilang itu milikku. Hatimu masih punya ruang untukku setelah menikah, kan? Parinit mengangguk. Kamu ada dan akan selalu ada di hatiku. Mereka berpelukan lagi. Neti menyeka air matanya. Neti menyerbu masuk ke dalam kamar Vikram. Saya harus melarikan diri malam ini dan bertanya kepadanya apakah dia akan membantunya. Dia berpikir bahwa Parinit mungkin telah menceritakan segalanya padanya. Dia mengatakan ya pada Neti. Aku akan membawamu kemanapun kamu mau. Dia memintanya untuk datang ke rumahnya jam 10. Dia menanyakan detailnya tapi dia bilang aku tidak punya banyak waktu. Saya akan menceritakan detailnya nanti. Vikram merasa bersemangat karena mengira mereka akan kawin lari bersama. Neti sedang keluar dengan tasnya ketika ibunya datang mencarinya. Neti bersembunyi di balik pintu. Ibunya bertanya-tanya di mana dia mungkin berada. Neti kembali ke kamarnya. Vikram melempar batu ke kamar Neti. Dia mengerti bahwa dia ada di sini. Dia turun dari teras dengan menggunakan spray sebagai tali. Sepupu Neti bertanya kemana dia akan pergi. Bagaimana dengan tasnya? Dia mengatakan kepadanya bahwa dia melarikan diri. Anda tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun. Dia memanggil semua orang. Ibu Neti melihat dari balkon dan memperingatkan kakaknya. Keluarga Neti datang ke rumah Parinit dan memberitahu mereka bahwa Neti telah melarikan diri. Vikram memberitahu Neti bahwa mereka pasti tertangkap jika mereka melarikan diri sekarang. Sekarang Anda harus setuju bahwa saya juga pintar. Dia mengangguk. Dia bilang kita sekarang harus memutuskan kemana kita harus pergi. Dia bilang aku harus pergi ke stasiun dan dari sana aku akan pergi ke Chandigarh. Saya akan sangat merindukan Parinit setelah pergi. Jaga dia baik-baik setelah aku pergi, oke? Vikram kaget saat menyadari bahwa dia berencana kawin lari sendirian. Neti berterima kasih pada Vikram karena mendukungnya tanpa menanyakan detailnya. Sekarang saya akan mengambil kursus pramugari di Chandigarh dan saya akan mewujudkan impian saya. Saya tahu bahwa hanya Andalah satu-satunya yang dapat membawa saya ke stasiun dengan selamat. Saya tidak salah. Aku akan tertangkap jika bukan karena kamu. Dia menyarankan untuk pergi ke jalur belakang. Saya meminjam sepeda bunti untuk ini. Neti tersenyum. Anda merencanakan seolah-olah kita akan kawin lari bersama. Ayo pergi. Dia keluar saat dia menawarkan untuk memegang tas itu. Dia terlihat sedih. Ibu Neti memberitahu Jaswan bahwa dia telah memutuskan akan menikahkan Neti besok segera setelah dia menemukannya. Gurpreet meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ibu Neti menangis. Bagaimana dia bisa pergi?
Vikram memakai helmnya. Neti duduk di kursi belakang. Kavita memanggil Neti tapi Neti tidak menjawab. Dia tidak bisa melihat sekilas Vikram dan bertanya-tanya siapa anak laki-laki itu. Dia menuju ke rumah Parinit. Orang-orang itu kembali ke rumah Parinit. Kavita masuk saat itu. Apa yang terjadi di sini? Ibu Neti mengambil nama Neti. Kavita mengatakan dia baru saja kawin lari dengan seorang anak laki-laki. Saya melihatnya sendiri. Semua orang kaget. Parinit sangat ingin bertemu Neti sebelum dia pergi. Dia memutuskan untuk mengambil sikap hati-hati Neti. Dia menemukan kuncinya di Skuti. Itu berarti Neti tahu aku akan datang menemuimu dalam hal ini. Dia memikirkan Neti saat dia menyalakan mobil. Kavita bilang sekarang aku mengerti mengapa Neti mengatakan tidak pada anak baik seperti Rajiv. Sudah ada seorang pria dalam hidupnya. Biji menyuruhnya untuk tidak menyebarkan rumor. Itu tidak benar. Jaswan bilang kita bisa menangani Kavita Ji tapi bagaimana dengan sisanya? Neti bersalah. Dia tidak memikirkan kita sekalipun. Kami akan mencarinya besok. Sekarang sudah cukup larut. Vikram dan Neti mencapai stasiun. Vikram menyuruh Neti menunggu dan pergi membawakan makanan ringan untuknya. Parinit sampai di sana. Neti dan Parinit berpelukan. Neti bertanya padanya apakah dia datang dengan hati-hati. Parinit menjadi emosional. Neti menyuruhnya untuk tidak menangis. Ini bukan pernikahan saya. Saya hanya melarikan diri. Takdir mempertemukan kita dan hubungan kita menjadi lebih kuat dari saudara kandung. Kita akan segera bertemu lagi dan kita akan tetap bersama selamanya sekarang. Parinit bilang aku berharap semua ini tidak terjadi. Saya berharap Anda menikah dengan pria yang datang menemui Anda. Kita bisa saja bersama. Neti mengatakan begitu banyak keinginan yang tidak bisa terwujud bersama-sama. Pria itu baik tetapi Anda tahu pria seperti apa yang saya inginkan untuk diri saya sendiri. Saya tidak bisa berkompromi dengan impian saya. Parinit berdoa kepada Matarani untuk segera memenuhi keinginan Neti agar dia bisa segera kembali. Neti tersenyum. Beritahu Matarani untuk mengajakku bertemu pria itu, Rajev, di Chandigarh juga. Parinit mengulangi keinginan itu juga. Bagaimanapun, dia menyukai seseorang untuk pertama kalinya. Neti melipat tangannya juga. Saya selalu berdoa untuk Parinit jadi saya akan berdoa untuknya hari ini juga. Tolong kirimkan pria baik dalam kehidupan Parinit juga. Dia seharusnya mencintainya dan merawatnya serta kekacauannya lebih dari aku. Parinit dan Neti memikirkan Rajev. Mereka mendengar klakson kereta. Parinit menyuruh Neti meneleponnya begitu dia sampai di sana. Neti bilang aku meninggalkannya di rumah sehingga tidak ada yang bisa melacaknya. Saya akan menelepon Anda segera setelah saya sampai di sana. Ini adalah kota baru, nomor baru, dan perjalanan baru. Dia berjalan pergi tapi kemudian berlari kembali untuk memeluk Parinit. Vikram melihatnya. Neti menyuruh Parinit menjadi kuat mulai sekarang. Aku mencintaimu. Parinit menangis saat mereka saling melambai. Parinit dan Vikram kembali ke rumah. Jaswan mengatakan anak-anak membuat kesalahan tapi kita, sebagai orang tua, harus membawa mereka ke jalan yang benar. Tindakan Neti tidak bisa dimaafkan. Dia telah merusak kepercayaan kita hari ini. Mandip mengatakan semua orang mengkhawatirkan Neti. Parinit kaget. Mereka seperti saudara perempuan. Bagaimana Parinit akan menikah sekarang? Ibu Neti mengatakan keberadaan Neti tidak penting lagi bagiku, jadi itu juga tidak penting bagi kalian semua. Jaswan menggemakan pikirannya. Baik aku maupun anggota keluargaku tidak akan mempunyai hubungan lagi dengan Neti. Hidup tidak berhenti untuk siapapun. Hal itu juga berlaku pada Neti. Tak seorang pun akan menyebut namanya atau memikirkan Neti mulai sekarang. Kirim undangan pernikahan. Pernikahan Parinit akan dilangsungkan lusa.